Selesai. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hidupku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk kali ini, Ibu panggil namanya satu persatu. Dimas Saputra, Hadir, Bu. Denny Puspita, Hadir, Bu. Laudia, Hadir, Bu. Viola Zultika, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Sela, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Fatir, Hadir, Bu. Tiana. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya masuk hari ini. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat ya. Semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Nah, semangat ya.
belajar IPA. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat apa Deni? Masih, Bu. Apa? Contoh benda mati dan hidup. Iya, contoh benda mati dan benda Hidup. Iya, contoh benda mati dan benda hidup. Apa contoh benda mati, Nisa? Meja, Mm-mm. pintu, dan kursi. Iya, ada meja, ada pintu, dan ada Kursi. Kemudian kalau di ruangan ini ada apa lagi contoh benda mati? Papan tulis. Ada papan tulis, ada lemari. Lemari. Ya, itu semua contoh benda. Mati. Iya, contoh benda mati. Kemudian contoh benda Hidup. Iya, contoh benda hidup apa Bella? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, ada manusia, ada hewan, dan ada Tumbuhan. Bagus, mereka masih ingat. Aplaus untuk Nisa dan Viola. Ya, jadi itu contoh benda mati dan benda hidup. Sekarang benar apa yang dibilang Nisa, contoh benda mati itu ada meja. Nah, sekarang Ibu sebutkan sifat meja. Nih. Ini meja kan? Ya. Ya. Apakah meja bisa dipegang? Bisa. Apakah bisa kita lihat? Bisa. Ya, bisa. Kemudian jika meja Ibu pindahkan dari ruangan ke perpus, apakah dia akan berubah bentuk menjadi bola? Apakah dia akan berubah menjadi balon? Tidak. Iya, tidak. Dia akan tetap menjadi Meja. Dia akan tetap menjadi meja. Itu adalah sifat dari benda. Benda apa, Tiana? Benda apa, Tiana? Padat. Iya, itu adalah sifat dari benda padat. Pintar, Tiana. Tiana pasti semalam belajar ya? Iya, Tiana sudah tahu. Selain dari benda padat, ada benda apa lagi, anak-anak? Ya, selain benda padat, ada benda Cair dan gas. ada benda gas. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini belajar, kita memasuki subtema 2 pembelajaran 1 tentang mengenai wujud benda dan sifat benda. Baik anak-anak, silakan buka buku kalian halaman 40. Halaman 40. Ada Melda? Ada, Bu. Ya, di halaman 40, itu di halaman 40 ada tentang wujud benda dan sifat-sifatnya anak. Sekarang Ibu akan menampilkan di dalam bentuk PowerPoint sudah Ibu buat agar kalian mudah memahami. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nih. Wujud benda ada berapa? 3. Ada Tiga. apa yang pertama Melda? Benda padat. Terus? Benda cair. Iya. Dan benda gas. Ya, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Bagus, pintar Melda. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada benda padat. Benda padat. Benda padat adalah benda yang tidak dapat berubah bentuknya atau volumenya. Ya, itu benda padat. Kita lihat sifatnya. Oh, sifat-sifat benda padat. Apa yang pertama sifat benda padat, Sela? Bisa dipegang. Iya, bisa dipegang. Nisa, apa yang kedua? Bisa dilihat. Iya, bisa dilihat. Apa yang ketiga, Deni? Bentuknya tetap. Iya, bentuknya tetap. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat, Fatir? Benda padat memiliki berat. Iya, benda padat memiliki Berat. Itu sifat-sifat benda padat. Yang pertama bisa dipegang, bisa dilihat, bentuknya tetap. Kemudian benda padat memiliki berat. Ya, memiliki berat. Itu ada contohnya, ada kursi, ada meja, ada batu. Nah, ini apa ini anak-anak? Pena. Iya,
dari meja Kiana, Ibu pindahkan ke meja Viola. Apakah dia berbentuk buku gambar? Tidak, dia akan tetap berubah. Dia akan tetap menjadi buku. Ya, tetap menjadi buku tulis dia. Kemudian yang keempat, benda padat memiliki berat. Nah, jika buku ini Ibu timbang, apakah dia akan mempunyai berat? Iya. Dia akan mempunyai berat. Mempunyai berat. Itu sifat-sifat dari benda padat. Ini ada contohnya. Nah, itu apa itu? Kursi. Kemudian meja, batu. Wah, ini banyak nih yang ini. Ada payung, ada kamera, ada bola, ada TV, ada jam, ada handphone, ada buku, ada mobil. Nah, itu apa itu? Balon. Nah, itu bata. Ya. Coba kalian lihat ini. Sela, benda padat dan contohnya. Sela, apa contoh benda padat di buku? Coba lihat. Kayu. Iya, ada kayu. Kemudian Melda, apa Melda? Lemari. Iya, ada lemari. Semua itu adalah contoh dari benda Padat. padat. Bagus, pintar. Kemudian yang kedua adalah benda Cair. Ya, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki wujud yang tidak tetap, menyesuaikan dengan ruang yang ditempatinya dan berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Bila kita lihat sifatnya. Itu sifatnya. Yang pertama apa, Denny? Bisa dilihat. Iya, yang pertama bisa dilihat. Apa? Tiara, yang kedua? Tidak bisa dipegang. Iya, tidak bisa dipegang. Kemudian yang ketiga, apa Cynthia? Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Iya, yang ketiga bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang keempat, memenuhi celah-celah kecil. Dan yang kelima, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Apa contoh benda cair? Apa? Meja. Ada air, itu contohnya ada minyak goreng, ada sirup. Nah, itu ada sifat benda cair. Yang pertama bisa dilihat air. Apakah kita bisa melihat air? Bisa. Bisa kita melihat air. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipegang. Apakah kita bisa memegang air? Tidak. Nanti bisa Ibu pegang air dari sini ke sini, otomatis dia akan tumpah. Lama-kelamaan dia akan habis. Kemudian yang ketiga, bentuknya berubah sesuai dengan Wadahnya. Iya, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Misal, Ibu meletakkan air di dalam gelas, otomatis dia akan berbentuk Gelas. Air dalam gelas Ibu pindahkan ke dalam piring. Apakah dia akan berbentuk piring atau gelas? Piring. Dia akan berbentuk piring. Itu yang dinamakan dia bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang keempat, memenuhi celah-celah kecil. Dan yang kelima, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang Rendah. Nah, itu bisa kita lihat seperti air Terjun. itu adalah sifat benda cair dan contohnya yang sudah disebutkan tadi ya. Ini sudah Ibu buat. Tuh, apa itu? Air. Ya, ini Air. air. Ini Minyak goreng. itu minyak goreng. Kemudian Sirup. ya, sirup. Kemudian Susu. iya, itu susu. Selain itu apa, Viola? Contoh benda cair yang ada di buku? Kecap. Iya, kecap. Kemudian ada apa, Wi? Sampo.
fisik dan sifat memenuhi ruangan, tetapi berbeda dengan benda cair dan benda padat. Berbeda dia dengan benda cair dan benda padat. Kita lihat sifat benda gas. Yang pertama, memenuhi ruangan. Kemudian yang kedua, menekankan ke segala arah. Itu ada contoh benda gas. Yang pertama contohnya adalah udara. Kemudian yang kedua ada gas LPG. itu sering kita jumpai di rumah kita, ada kan? Rumah Ada. Kemudian yang ketiga asap dan balon. balon. Ya, balon. Nah, sekarang kita di dalam ruangan ini apakah kita menghirup udara? Menghirup. Kita menghirup udara. Udara tadi adalah contoh dari benda Gas. Contoh benda gas. Nah, udara ini dia memenuhi ruangan. Artinya dia itu berada di, bukan hanya di ruangan ini, dia berada di di seluruh tempat, di ruangan kantor, di perpus, di situ juga ada udara. Di situ juga ada udara. Kemudian menekankan ke segala arah. Ya, udara menekankan ke segala arah, tidak hanya di sini, dia ada di kanan, dia ada di kiri, dia ada di depan, dia ada di belakang. Itu sifat benda gas. Kita lihat. Nah, itu apa itu? Udara. Itu adalah Udara. Kemudian yang kedua, Gas LPG. gas LPG. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ini ada balon. Jadi itu adalah contoh dari benda Gas. adalah contoh dari benda gas. Jadi wujud benda tadi ada 3. pertama benda padat, yang kedua benda cair, Yang 3 benda gas. tiga benda gas. Oke, baik anak-anak. Sekarang ibu akan kita akan melakukan eksperimen. Nah, eksperimen atau percobaan secara langsung. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, ini sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama akan melakukan eksperimen percobaan benda padat. Kemudian kelompok kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, ini ibu sudah membawa alat peragamnya, ibu akan membagikannya. Ingat benda padat ya. Ini benda padat, ibu sudah bawa timbangan, ibu sudah bawa timbangan, kemudian ada gelas, juga ada penggaris. Kemudian benda cair. Nah, ini ibu sudah membawa benda cair. Di sini ada piring, ini ada piring, kemudian ada aqua, kemudian gelas, ada tisu, dan ini ada dari botol bekas ya. Kemudian yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas. Ini ibu sudah bawa plastik ya. Nah, kemudian ibu sudah bawa balon. Nah, jadi yang siapa? Denny dengan Ricky akan maju mendekat dengan ya. Kemudian yang ini juga mendekat ke meja tidur. Selanjutnya juga begitu. Oke. Nanti ibu arahkan kalian. Kemudian untuk kedua kelompoknya, silakan dicatat ya, dicatat hasil kerja kelompok kalian. Nanti akan ibu suruh kalian bacakan di depan biar yang lain memahami.
dalam aqua, kalian letakkan ke dalam gelas. Apabila berubah bentuk menjadi gelas, ya, dia tetap berubah bentuk menjadi gelas. Dia tetap berubah menjadi gelas. Kemudian kalian tendang. Ya, coba sekarang kalian ini plastik tadi kan ibu sudah bagikan. Coba kalian plastik. Coba kalian tiup. Kalian tiup. Ini dia mendapati. Ya, coba balon. Sudah membawa balon. Ya, dia melekatkan ke segala arah. Ya, menekankan ke segala arah. Baik. Sudah dicatat piala? Baik anak-anak, silakan yang lain balik ke bangku. Ini baru pakai enak. Silakan untuk ketua kelompoknya membacakan hasil percobaan tadi di depan. Yang lain perhatikan. Coba kelompok satu. Denny. Benda padat adalah benda yang tidak dapat berubah bentuknya. Sifat-sifatnya: 1 bisa dipegang, 2 bisa dilihat, 3 bentuknya tetap, 4 memiliki barang. Contohnya timbangan, buku, penggaris. Ya. Aplaus untuk kelompok satu. Bagus. Pahami ya. Kemudian yang kelompok dua, Diana, silakan. Benda cair adalah benda yang memiliki wujud tidak tetap, menyesuaikan dengan ruang yang ditempatinya. Sifat-sifatnya bisa dilihat, tak bisa dipegang, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, memenuhi celah-celah kecil, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Apakah kelompok satu dan kelompok tiga sudah paham? Benda cair? Paham. Aplaus untuk kelompok dua. Nah, sekarang kelompok tiga, Piala. Coba Piala, kita dengarkan. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat mengisi ruang. Sifat-sifatnya: 1 memenuhi ruangan, 2 menekankan ke segala arah. Contohnya balon udara, gas LPG. Gas? LPG. Gas apa? LPG. Silakan duduk. Pilih ini. Coba Piala. Aplaus untuk Piala. Nah, jadi anak-anak dapat kita simpulkan bahwa wujud benda tadi ada 3. Yang pertama ada benda Padat, yang cair, gas. ada benda padat, kemudian benda cair dan benda gas. Seperti yang kalian sudah lakukan percobaan tadi dan sudah kita jelaskan tadi ya, ada sifatnya, ada contohnya. Nah, sekarang Ibu akan mengetes kemampuan kalian. Apakah kalian sudah memahami atau belum tentang pelajaran yang kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa silakan angkat tangan ya. Soal yang pertama, sebutkan contoh benda padat. Apa, Rizky? Pintu, lemari, papan tulis. Iya, ada pintu, ada lemari, ada papan tulis. Ya, bagus. Riki masih ingat. Riki, berarti Riki mendengarkan ya penjelasan Ibu.
mempunyai sifat ya, dia mempunyai sifat. Nah, jadi nanti kalian bisa memahami di rumah. Oh, ini ada contoh benda padat. Di rumah kalian kan ada banyak, ada benda padat, benda cair, benda gas. Kalian bisa membedakan mana yang benda cair dan mana yang benda gas. Benda gas dan benda padat. Nah, jadi anak-anak, untuk tugas selanjutnya silakan kalian kerjakan soal yang di halaman 42. Ada deh anak-anak, untuk tugas selanjutnya silakan kalian kerjakan yang di halaman 42. Di situ ada contoh benda padat, ada benda gas, ada benda cair. Nah, di situ ada pertanyaan. Silakan kalian kerjakan ya di halaman 42. Ingat, jangan saling mencontek. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, bertanya boleh, bertanya sama ayah, sama ibu, sama kakak boleh bertanya, tapi jangan mencontek. Bertanya sesama kawan pun juga boleh, tapi ingat jangan saling mencontek, karena jika mencontek itu bukan hasil kita, berarti itu hasil orang lain. Ya, itu hasil orang lain. Dan bukunya jangan lupa dibaca. Dibaca yang di halaman 45 itu tentang perubahan wujud benda ya. Dibaca ya. Iya. Dibaca. Nanti dibaca di rumah. Kita kebetulan akan membahas perubahan